Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jaki 212 di channel Ghost Explorer. Kali ini saya akan mewawancarai yang tidak asing, yaitu Kang Reno, yang dimana kalau di channel Ghost Explorer sendiri sering warawiri dan juga sering nongol teman-teman. Karena pernah ditidurin. beliau bisa dikategorikan sering bukan sering sih, pernah diliput di beberapa channel tentunya ya. Dan juga tentang kisahnya Wik-Wik dengan Ratu Mala yang sempat viral juga. Dan sekarang saya berada di situs makam keramat Buyut Wirajaya yang nggak jauh dari desa Gandu, dan katanya juga ini di desa Begandon atau apa. Jadi kurang tahu teman-teman, karena lagi nunggu temen, kebetulan Kang Reno juga ada di sini. Lagi nunggu temen juga, jadi daripada bete mendingan jadi wawancara deh gimana kisahnya Ratu Mala yang lebih komplitnya gitu, seperti apa ya. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan dari makam buyut keramat yaitu Wirajaya teman-teman ya. Dan di sana itu ada musola, tempatnya untuk kalau ada orang yang mau beribadah, yang tengah berziarah di sini. Namun terlihat di sini suasananya sangat sunyi sekali karena sudah sore juga, dan di sini juga ada pohon beringin, ada juga bambu kuning yang menambah ke eksistensi seperti daya-daya mistis teman-teman. Seperti apa pemakamannya, kita akan lihat. Nah, tepat di sini terdapat seperti apa, yaitu di sini tertulis situs makam keramat Buyut Wirajaya teman-teman. Seperti apa? Nah, seperti inilah makam dari Buyut Wirajaya sendiri. Tapi Jaki tidak akan membahas tentang Buyut Wirajaya, melainkan yaitu kisah dari Kang Reno. Nah, tempat ini sangat tenang sekali, sunyi sekali teman-teman. Di sana jauh sekali, enggak pokoknya apa ya, jauh dari sana sini. Tuh lihat tuh, ini sangat sepi sekali teman-teman ya. Dan terdapat salah satu sejadah, takut nanti ada orang yang mau beribadah di sini atau nyepi di sini atau di sini. Saya juga kurang tahu. Nanti kita akan temui Kang Reno ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jaki 212 di channel saya tentunya ya. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu kru dari saya, yaitu kru Ghost Explorer, yang dimana Kang Reno ini pernah juga diliput di beberapa channel YouTube milik tetangga gitu atau milik sahabat, dan kebetulan sangat viral sekali dengan pengalaman atau cerita beliau di kisahnya Ratu Mala. Sebenarnya Kang Reno itu banyak sekali kisah yang lain selain Ratu Mala, cuman dikarenakan dikenal dari sang Ratu Mala, maka ya kita akan kupas tuntas di beberapa mungkin video, dan nggak mungkin juga satu episode selesai Kang Reno ya. Nggak mungkin juga. Atau ini mau rencananya sama Kang Reno yang mau dijelasin nih, mau dari kelanjutannya atau dari awal? Kalau bisa ya dari awal sih. Dari awal ya. Oke. Ini kita langsung saja. Kang Reno, ya, gimana sih awalnya bisa sampai ke titik bisa mengenal Ratu Mala yang konon kabarnya itu beredar dari mimpi atau gimana nih? Kalau masalah perkenalannya sih awalnya awal. Ya. Dari awal itu dari kehidupan saya yang sulit dulu Kang. Kehidupan saya yang sulit, dari ekonomi lah gitu. Ekonomi saya itu sangat miris sekali. Iya. Gitu. Jadi saya kan merantau ke Jakarta, ke kota-kota. Kota besar ya, seperti besar, Jakarta. Ya. Itu di kota mana aja tuh selain Jakarta? Ada lagi nggak? Ada. Bahkan sempat saya ke satu pulau di Pulau Batam, saya pernah. Di Batam juga pernah. Itu kalau di Jakarta sama di Batam itu Kang Reno kerja apa atau ikut saudara? Kalau di Batam ikut saudara. Ikut saudara. Namun di sana kerja Kang Reno ya? Kerja. Boleh dibocorin kerja apa atau gimana? Ya kalau kerjanya sih istilahnya privasi mungkin ya. Privasi lah. Oke, privasi teman-teman. Soalnya apa? Masuknya kan di dunia malam juga sih. Oh, dunia malam, dunia yang kelam Kang Reno ya.
Takutnya nanti diceritakan justru nanti banyak yang terinspirasi malah. Iya benar Kang Jaki. Oke. Dan selain itu, setelah di Batam itu berapa tahun? Kalau di Batam saya sering bolak-balik Kang Jaki. Sering bolak-balik ya. Itu bukankah biayanya gede tuh Reno? Ya lumayan sih kalau dulu awal pertama ke sana saya naik kapal laut dari Jakarta sampai pelabuhan Batam itu 1 hari 1 malam Kang Jaki. 1 hari 1 malam Perjalanan. ya. Namun pas udah setahun di sana saya pulang lagi gitu. Nah itu dari perjalanan 1 hari 1 malam itu gimana tuh Kang Reno? Ya dari Jakarta ke pelabuhan itu 1 hari 1 malam itu kita di laut gitu. Nyampenya gitu. Nyampe Batamnya gitu. Itu pertama kali itu saya ke sana itu naik Iya. kapal air. Nama kapalnya kan waktu itu Kelud biasa. Oh. Tapi itu bukan gunung itu. Bukan. Setahu saya kan itu kan Gunung Kelud. Ah, Nah itu selama Kang Reno merantau di Jakarta sama di Batam, itu udah ketemu belum sih sama sosok Ratu Mala? belum. Oh belum. Belum Bang Jaki. Dari saya merantau ke Batam dulu kan setahun saya pulang. Setahun sekali saya pulang. Dan naik pesawat waktu itu saya naik pesawat itu dari Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta itu dalam waktu 1 jam. 1 jam lebih lah gitu. Iya. Itu waktu itu ekonomi berapa itu? 550.000 Bang Jaki. Ekonominya. Ya, Iya. tiketnya. Nah terus pas kapan Kang Reno sendiri sudah bisa kenal sama sosok Ratu Mala? Ya kan dari perjalanan saya yang istilahnya merantau ke sana kemari karena himpitan ekonomi di keluarga, merantau ke Batam, hasilnya nggak ada Kang Jaki lebihnya. Jadi selalu jong ya? Selalu jong. Dari Batam pindah ke Jakarta Kang Jaki. Di Jakarta saya merantau di Jakarta kan. Kan istilahnya nggak jauh kan, kalau di Batam jauh. Kalau di Jakarta kan deket. Berapa jam gitu kita naik mobil ya kan. Iya. Deket lah istilahnya. Di Namun, Jakarta ya begitu. namun kalau boleh saya tahu itu Kang Reno sendiri sama Ratu Mala melakukan pesugihan atau enggak nih? Kalau masalah melakukan pesugihan, tidak melakukan pesugihan Kang Jaki. Enggak seperti Kang Alek ya? Enggak, lain. Kalau Kang Alek emang dia sengaja melakukan ritual pesugihan. Kalau saya tidak Kang Jaki. Jadi gitu. begini, awal saya ketemu Ratu Mala dari waktu saya dengan istri saya dan anak saya kan, saya dengan himpitan ekonomi yang begitu sulit, ya kan saya merantau ke sana kemari, hasilnya nggak ada lebih lah gitu, cukup buat makan udah habis, buat makan habis, bahkan sampai saya mau ngerokok juga Kang Jaki. Saya sempet tuh nyari bekas orang puntungan lah kasarnya. Innalillahi teman-teman, bahwasanya ini kalau memang belum jodoh atau belum rezeki, meskipun kita bekerja keras, seperti pengalaman Kang Reno ini di Jakarta, di Batam itu bolak-balik mondar-mandir nggak ada untung dan lebihnya. Namun kalau tergolongkan nggak tahu kenapa ini kan menurut orang itu katanya kan harus bersyukur dengan pendapatan, tapi nyatanya pengeluarannya itu jauh lebih gede mungkin Kang Reno ya. Iya, pengeluarannya. Kalau masalah bersyukur sih bersyukur terus Kang Jaki. Iya. Cuman ya mungkin dengan apa ya, pengeluaran yang tinggi atau gede di kitanya juga gitu kan. Pada saat itu Kang Reno kredit rumah, mobil atau apa nih? Atau memang gimana? Saya waktu itu masih ikut orang tua. Ikut orang tua ya. Tapi bisa dikatakan pengeluarannya besar sekali. Ya begitu aja pengeluaran. Oke, singkat saja nih ceritanya nih. Itu Ratu Mala itu memang ada atau enggak ada itu? Ada. Ada ya? Ya benar-benar ada. Nah ceritanya kan begini. Ini saya cerita singkat begini ya. Iya, gimana? Awal saya kenal dengan sosok sang Ratu Mala itu. Nah, terakhir saya merantau ke Jakarta kan. Iya. 3 bulan saya pulang ke Jakarta. Karena apa? Bertahan lagi di Jakarta saya istilahnya nggak mungkin gitu. Iya. Dan bawa uang pun cukup buat ongkos sama ngasih
Cukup untuk makan aja. anak istri ya. Mm-mm. Dan 1 hari 2 hari kan habis Kang Jaki. Iya. Nah gitu 1 minggu di rumah ya, namanya perempuan mungkin Kang Jaki ya, Mm-mm. kalau nggak megang duit gimana kan, Iya. ngomel terus pagi siang sore kan gitu Kang Jaki. Seperti istri Kang ini ya, Kang Alek ya Ya katanya. mungkin Kang Jaki. Jadi Aduh. sempat apa pusing juga, stres juga kan, yang namanya Iya. laki-laki harus istilahnya tanggung Tanggung jawab jawab. Iya benar gitu. sekali Kang Reno. Dan pada akhirnya tuh saya di rumah sebulan, teman saya nyaranin main Kang Jaki. Mm-mm. Gimana katanya, kamu saya saranin ikut saya aja kemana, kita ke orang pintar gitu. Oh, seperti paranormal atau dukun kan? Ya seperti paranormal. Kita mau apa? Ya udah kita ke sana, kita tanya nasib kamu katanya gitu Kang Jaki. Mm-mm. Dan biar kamu katanya kalau ada yang apa nawarin kerja kamu dipercaya kayak gitu Kang Jaki. Mm-mm. Kayak saya bilang. Nanti masalah operasionalnya katanya teman saya yang tanggung. Oh, berarti untuk operasional ada teman yang tanggung. Ya, karena dia ngomong sendiri sama saya Kang Jaki. Mm-mm. Dengan inisial D gitu. Iya, iya. Ya udah, saya setuju tuh Kang Jaki. Dan setuju saya berangkat kan besoknya ya. Iya. Berangkat dari rumah itu jam 8 pagi. Saya belum juga sempat sarapan, cuman hanya sekedar minum kopi 1 gelas aja. Teman saya datang nyamper langsung berangkat tuh Kang Jaki. Mm-mm. Dan pada jam 9 kan nyampe 1 jam perjalanan. Iya. Kata seorang paranormalnya di sana itu, kamu tuh katanya kalau mau memperbaiki nasib kamu biar kamu banyak yang percaya, biar kamu dapat kerja itu nggak susah katanya. Mm-mm. Ya istilahnya kan nyari rezeki biar gampang katanya Iya. kayak gitu. Itu banyak tuh terjadi di kita sekarang ini karena Iya. Kan saya bantu gitu katanya kan. iya. Tuh, kayak saya bilang, Mbah, saya bilang, gimana caranya? Nah, dikasih saran, saya tuh suruh puasa Kang Jaki. Iya. Suruh puasa. Puasa tuh selama 41 hari. Wow, itu puasa nggak ada jedanya atau memang dijeda Kang Reno? Nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Cuman beda puasanya Kang Jaki. Bedanya seperti apa Kang Reno? Beda. Kalau puasa-puasa yang lain mungkin nahan lapar ya Kang Jaki. Nah, kalau ini Minum, nahan haus lah. iya. Kalau saya enggak Kang Jaki. Nah, Makan memakan. makan tapi puasa. Iya, dibilangnya puasa. Saya juga nggak tahu karena saya juga istilahnya kan baru kan ya Iya. sosok paranormal itu. Puasa tapi kok makan. Nah, itu saya juga nggak ngerti itu. Minum boleh. Kalau gitu saya juga mau Kang Reno. Iya, pas saya tanya lagi, puasa apa kan gitu. Mm-mm. Ya, kalau yang namanya puasa kan bahasa yang saya tahu kan nahan lapar sama nahan minum juga gitu. Iya. Terus ya kita diam di mana gitu kan. Mm-mm. Enggak itu mah katanya. Kamu cari tempat keramat-keramat, kamu tidur di situ selama kamu menjalani puasa itu. Nah, puasanya itu namanya makan yang nggak bernyawa, Kang Jaki. Oh, gitu. Ya, makan yang nggak bernyawa. Nah, saya juga disuruh ke tempat-tempat semacam kayak semacam tempat keramat begini. Iya. Saya tidur gitu, suruh cari wangsit apa. Cuman bukan di sini Kang Jaki. Bukan di sini ya. Ya, Ini Kang Reno kebetulan lagi main aja lagi ya. main aja gitu di sini. Dan saya pun ke sana kemari ya kan saya cari Kang Jaki itu. Iya benar. Sampai 15 lokasi tempat keramat Kang Jaki. 15 lokasi tempat keramat. Nah, dan hasilnya yang terakhir juga dapat mimpi itu Kang Jaki. Datang sosok wanita Mm-mm. yang saya enggak kenal. Sosoknya cantik juga. Nah, Wow. situ Kang Jaki. Dan saya tuh disuruh pulang lagi ke rumah dan suruh nemuin sahabat saya katanya. Namanya Kang Jaja. Gitu ya. Ya, tinggal di Majalengka. Bertempat di hutan Cikawung, Kang Jaki. Oh, gitu ya. Dan saya kan nggak nunggu lama. Mm-mm. Mungkin ini solusinya saya bilang kan. Mm-mm. Saya samperin kamu. Ya kebetulan Kang Jaki juga, Kang Jaja kan istilahnya orang yang bisa juga gitu Kang. Bisa juga. Istilahnya paranormal juga lah. Jadi ya saya juga baru ngeh gitu. Iya. Jadi saya ya apa salahnya saya samperin gitu.
Terus saya telepon, ya udah katanya sini aja ke Cikawung. Subuh-subuh saya berangkat Mm-mm. naik motor. Perjalanan 2 jam lah Iya, dari Indramayu ke Majalengka. Majalengka. Dan akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol. Oh ya udah katanya kamu benar. Udah kamu di sini aja dulu, suruh bantu-bantu. Mm-mm. Bantu Kang Jaja kan punya sawah kebun di situ. Mm-mm. Di Cikawung tuh kan. Iya benar. Jadi saya pas posisi lagi panen padi juga kan. Jadi Situ. ada kebetulan ya potong Iya. padi atau gimana tuh? Motong padi sambil ya panen lah gitu, panen padi ngikut apa sampai ngikut ngegerabak gitu di situ. Sebulan di situ Kang saya Oh iya. bantuin apa. Ya ada hasilnya juga dikasih duit gitu, sama Kang Jajan juga. Nah terus setelah 1 bulan di situ saya tuh didatengin lagi Kang. Mimpi. Mimpi tuh Kang. Yang saya herannya sosok wanita itu lagi yang datang. Bukan wanita yang lain, wanita yang sama. Wanita yang sama dan belum menyebutkan nama sih. Belum, saya juga belum tahu namanya. Nah, pas mimpinya itu dia ngajak Kang Zaki berjumpa. Lalu Kang Reno ngelakuin apa enggak? Belum Kang Zaki. Oh, belum ya? Belum ngelakuin, cuman dia berjumpa aja gitu. Karena apa? Saya juga heran kok mau aja gitu di dalam mimpi saya juga itu kan. Mau aja gitu. Kayak apa ya? Kayak terhipnotis gitulah Kang Zaki. Ya siapa sih yang nggak ngelihat ya kan, wanita cantik, wangi ya kan, gitu. Nah pas berjumpa saya kaget Kang Zaki. Kaget kan, saya terbangun. Nah, pas saya bangun itu lebih kagetnya lagi Kang Zaki. Iya. Yang tempat tidur yang saya tidurin itu banyak uang. Banyak uang. Iya. Berserakan. Nah itu kalau totalnya itu kira-kira berapa Kang Reno? Kalau masalah totalnya nggak tahu Kang Zaki. Nggak tahu lah, orang banyak ya. Iya. Totalnya nggak tahu lah gitu. Orang apa berhamburan gitu kan, dari di atas ranjang, ada yang di bawahnya gitu. Dan saking kagetnya saya, ini uang asli apa enggak gitu. Nah setelah itu uangnya asli apa enggak Kang Reno? Saya sentuh asli Kang Jack, saya pegang juga asli. Asli ya? Ya uang pecahan 50 ribuan Kang Jack. Itu 50 ribuan semua, biru lah gitu. Dan saya penasaran, saya ambil Kang Jack 1 lembar. 1 lembar diambil ya? Saya ambil 1 lembar dan saya bawa keluar nih Kang Jack. Saking penasaran saya, kayak pen yang lebih gitu, yang jelas lah. Pas saya keluar pintu, baru keluar pintu, uangnya itu berubah Kang Jack. Berubah jadi apa? Tadinya kan warna biru. Nah, pas saya bawa keluar ke depan pintu, berubah jadi hitam putih kayak gitu. Itu pecahan berarti 50.000 kan ya? 50.000. Ada yang 100-annya atau gimana? Enggak ada Kang Jaki. Semuanya 50.000 ya? Semuanya 50.000. Itu masuknya uang dulu apa uang sekarang kan? Uang sekarang. Uang sekarang. Ya, uang yang dulu, uang sekarang Kang Jaki. Uang sekarang. Oke, setelah apa pertemuan Kang Reno sama Ratu Mala di dunia mimpi ya? Di mimpi apa di nyata? Ya, itu masalah uang di nyata. Uang nyata, tapi kalian itu bertemunya di mimpi. Di mimpi. Ya, di mimpi. Nah, pas saking kagetnya saya melihat uang berserakan, nah sosoknya itu bener itu nyata datang Kang Jaki. Sosoknya setelah itu datang? Datang. Berselang 15 menit atau 10 menit lah. Dia datang. Dan saking kagetnya, saya juga kan tiba-tiba ada sosok perempuan kan Kang Jaki ya, lagi kaget karena uang, terus tiba-tiba ada sosok perempuan itu yang di dalam mimpi ada Kang Jaki. Auto shock ya Kang Reno? Bener-bener shock, bener-bener kaget, dan saya sempat terkesima juga, saya sempat diam gitu. Dan akhirnya dia opening juga. Pembicaraan. Ya, pembicaraan sama saya. Dan dia bilang, udah jangan kaget, jangan takut katanya gitu. Cuman anehnya saya tuh kayak apa ya, dia nurut aja ya gitu. Anehnya tuh Kang, kalau kamu katanya mau uang itu bisa bener-bener kamu manfaatin atau dibelanjain, kamu harus ikut sama saya. Ikut diajak kemana itu Kang Reno? Diajak menikah. Terus jadi suaminya dia. Terus Kang Reno mau? Ya
saya masih apa ya, masih shock Kang Jaki. Mhm. Ya, belum saya sempat saya enggak. Tapi kan dikasih uang Kang Reno banyak. Iya, ya orang dikasih uang juga kan langsung ada uang di situ. Saya juga kan Mhm. kaget, takut ada apa-apa ya kan Kang Jaki, Mhm. gitu. Saya juga masih berpikir gitu. Tapi dalam batin itu mau atau enggak? Dalam batin sih nggak fokus ke uang, dalam batin mah. Mhm. Dalam batin sama pikiran saya itu fokusnya ke ratunya gitu. Kebanyakan orang itu pasti fokus ke uang. Kang Reno, seperti Kang Alek fokus ke uang kan? Iya, tapi kalau saya pas itu lihatnya ke posisi si ratunya. Nah itu cantik nggak itu Kang Reno? Cantiknya bukan main Kang Jaki. Nah oke, gini Kang Reno ya. Yang memakai kebaya, Pakai kebaya ya. ya Itu pakai kebayanya tuh kebaya sekarang apa dulu Kang Reno? kebaya dulu. Kalau kebayanya kebaya dulu. Dan ada sampingnya gitu, Mhm. pakai kain, ada selendangnya, dan ada seperti kayak mahkota gitu. Kalau ciri-ciri orangnya itu orang aman itu Kang Reno. Kalau ciri-ciri orangnya itu ya seperti orang Sunda sih. Orang Sunda ya. Ya orang Sunda. Nah itu berbahasa Berbahasa Indonesia apa Sunda? Indonesia. Indonesia ya. Karena mungkin dia juga tahu kalau saya juga orang dari Jawa mungkin. Saya orang dari Indramayu. Mhm. Cuman posisinya dari pakaian adatnya. Kan kalau dari orang Indramayu kan kebayaan juga beda kan. Mhm. Kalau dari adat Sunda kan lain lagi gitu. Iya. Dan seperti itulah sosok Ratu Mala itu memakai kebaya dan sekarang nih Kang Reno masih sering menghubungi nggak sih? Masih Kang Jaki. Masih ya, soalnya saya pernah nonton video Kang Reno kata Ya. masih ada kelanjutannya. Masih ada Kang Jaki. Ini baru awal Kang Reno ya. Ya ini baru awal. Oke teman-teman, seperti itulah cerita Kang Reno dari awal bisa ketemu bahkan dikasih uang. Dan dikasih uangnya tuh berapa kali sih Kang Reno? Kalau dikasih uangnya perkenalan itu ya pertama kali, dan kedua kalinya diiming-iming lagi bukan uang lagi, uang sama emas batangan Kang Jaki. Emas batangan. Ya yang keduanya itu. Ini menarik sekali ya. Dan pada awal pertama ini kan saya tolak Kang Jaki. Ini saya tolak. Karena apa? Dia bilang kamu harus jadi suami saya dan suruh ninggalin anak istri saya Kang Jaki. Itu saya tolaknya. Gitu ya. Iya. Oke teman-teman, seperti itulah kisah dari Kang Reno. Karena durasinya itu yang sudah amat sangat panjang, nanti kita bakal next di video kedua. Ini padahal cerita kita tuh lagi seru-serunya Kang Reno ya. Tapi apalagi daya seperti yang pernah saya katakan, bahwasanya cerita ini nggak mungkin cukup satu episode. Dan ini bakal kita kupas tuntas di channel kami sendiri. Agar kayak penonton itu nggak bertanya-tanya lagi gitu kan. Kan kalau kemarin sepotong-sepotong Reno ya. Benar. Nah, sekarang ini nanti kita bakal kupas tuntas yang setuntas-tuntasnya seperti apa dan bagaimana ceritanya di part kedua teman-teman ya. Oke. Sekarang biasa karena tutup dong. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.